semuanya. Thank you banget yang udah hadir. Coba ya aku liatin dulu karena banyak yang baru kenal nih. Ada dari Hai Pak Rudi, Depok, kemudian Kalimantan udah gabung. Palembang Bu Aryani, Pak Ade kayaknya sering dengar namanya ya. Kade, thank you. Terus Lampung, Jakarta, Surabaya, Bekasi. Oke. Nah, teman-teman, silahkan buat yang baru gabung, Anda boleh kenalan-kenalan juga di kolom chat. Dari mana, atau mungkin profesi Anda seperti apa, kotanya di mana, biar kita bisa saling kenal ya. So, malam ini kita ada di acara Leaders Talk. Kalau Leaders Talk ya berarti kita ngobrol-ngobrol ringan ya, mengenai leadership, mengenai, nanti saya sharing deh, kita malam ini mau ngapain aja. Dan pastinya malam ini juga akan ada satu tamu istimewa yang saya undang. Ini guru saya, mentor saya. Terus tadi baru aja anak saya bilang nih, oh, Mama itu guru tapi punya guru lagi ya? Oh iya, gurunya Mama juga punya guru lagi. Nah, ini hal yang sebenarnya saya yakin teman-teman juga aware ya. Di momen pandemik seperti ini, udah saatnya banget kita belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, waduh kacau ini ya. Karena sekarang makin mudah kita belajar, jadi teman-teman manfaatkan waktunya. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman kenalin dulu sekilas gitu ya. Nama saya Amelia, sekarang saya posisinya itu ada di Surabaya. Jadi siapa nih Surabaya? Surabaya, boleh nih cek lagi di kolom chat yang ada di Surabaya, siapa tahu nanti kita bisa ketemuan. Walaupun mungkin masih susah ketemuan ya, tapi siapa tahu bisa ketemu. So, bentar aku sharing slide-nya. Welcome sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman di Leaders Talk. Ya, ini adalah satu sesi yang di-create oleh teman-teman Sinergia Konsultan. Kalau boleh nggak saya cek ya di kolom chat nih. Bapak Ibu, teman-teman di sini Anda boleh jawab di kolom chat. Siapa di antara Anda yang baru kali ini aja terkoneksi dengan Zoom session-nya Sinergia nih? Ada yang baru pertama kali banget? Kalau iya baru pertama kali banget, Anda boleh tulis yes atau ya atau ye. Wih, banyak banget. Oke. Oh, ada yang kenal juga, Bu Dewi, Surabaya. Hai dia Jakarta. Ketemu di sini, Pak Andi. Oh, banyak banget ternyata yang baru pertama kali sama Sinergia. Oke, anyway. Eli udah datang ya. Eli kayak baru pindah dari Jepang ke Indonesia, tiba-tiba nyasar di sini. Oke, thank you banget. Semoga nanti Sinergia juga bisa menjadi teman belajar Anda. Nah, mari kita lihat sesi hari ini, Kamis, di hari Kamis ini ya, kita mau belajar, saya mau bahas sih, mau ajak Anda ngomongin tentang mind body alignment. Jadi ceritanya sebenarnya beberapa waktu belakangan ini saya lagi utak-atik sama teman-teman di Sinergia itu mengenai leadership. Mel, kenapa ngomongin leadership? Iya, karena Anda tahu lah ya, kita udah 7-8 bulan di masa krisis ini kayak banyak banget perlu ambil keputusan ini dan itu, dan finally banyak banget perusahaan, banyak sekali pemimpin yang bingung gitu, mesti seperti apa. So, ternyata topik leadership ini topik yang, kalau Marcel bilang, catchy banget gitu ya. Yang seru banget, dan ternyata banyak sekali ditanyakan, banyak sekali masuk ke email, ke chat, kemudian ke Instagram kami, tanya bagaimana seorang leader mesti ambil keputusan, atau bagaimana seorang leader juga mesti tetap waras gitu ya, tetap bisa balance, nggak galau, kalaupun galau bisa manage dan recover dengan cepat. Ya, itu sebabnya kita ambil topik mind body alignment malam ini, dan konteksnya adalah mengenai leadership. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya kenalin nih nanti guru saya juga, saya mau cek dulu nih ya di sini. Oh, ada pembaca buku Human Capital Architect juga. Wah, thank you ya yang sudah mengakses buku-buku dari Sinergia. By the way, teman-teman boleh kenalan nggak di antara Anda siapa yang saat ini Anda punya peran
baik di perusahaan Anda maupun di rumah atau dalam komunitas sosial Anda, yang Anda juga leader, Bapak Ibu. Coba deh, saya mau cek siapa yang leader, Anda boleh tulis yes ya atau apa gitu ya di kolom chat saya gitu. Sebenarnya yang kalau saya bilang sama klien-klien saya, oh iya, thank you Pak Frankie, Pak Ridwan. Wow, oke, banyak juga ya. HR manager, yes. Anda juga leader, ya. Dan by the way, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara tentang leader, iya, semuanya kan leader, bener banget Eli. Kita kan memimpin diri kita sendiri juga ya. Aduh, pertanyaan jebakan gitu. Ya, semuanya leader. Nah, oke. Good. Kalau gitu topik ini jadi relevan buat kita semua ya Bapak Ibu hari ini, karena paling enggak kita itu perlu memimpin diri kita sendiri untuk tetap balance gitu ya. Ya, tetap di keluarga juga kita leader masing-masing. Bahkan ibu rumah tangga pun kayak kita juga leader untuk anak-anak kita ya. So, malam ini saya sebenarnya ngundang ya, kalau Anda lihat di layar Anda, itu ada foto saya dan ada fotonya Bu Yosi. Bu Yosi ini sebenarnya guru ini saya guru yoga dan pilates. Nanti aku kenalin. Terus mungkin mulai bertanya-tanya, Bu Amel, kenapa kita ngomongin leadership terus ngomongin soal kenapa kok yang diundang guru yoganya seperti itu ya? Tenang aja, nanti aku kasih tahu ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang leadership, Bapak Ibu, teman-teman, ya, saya kebetulan malam ini jadi host Anda, tapi di luar hal itu saya punya passion ngomongin leadership saat ini. Saya sendiri sebenarnya adalah founder dan juga CEO dari Sinergia Konsultan. Selain itu, saya sebenarnya punya 3-4 tahun terakhir ini, saya juga punya aktivitas sebagai country leader salah satu coaching tools yang ada di Indonesia. Ya, itu role di profesional karir saya. Nah, saya itu beberapa waktu yang lalu sebenarnya lagi nulis di Facebook saya, satu notes tentang bagaimana seorang leader dan apa koneksinya dengan atlet. Ya. Kenapa ya gitu? Waktu saya ditanya, Mel, leadership itu apa sih gitu? Ya, saya juga mikir ya, oke, teori mana yang saya mau pakai nih? Karena ada banyak banget teori, betul nggak Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu di sini, Anda yang sering kali membaca buku tentang leadership, ikut workshop tentang leadership, punya nggak di dalam benak Anda tokoh-tokoh atau apa ya? Ya, tokoh atau mereka yang mengemukakan konsep-konsep tentang leadership. Atau kalau Anda ditanya, Anda punya acuan, Anda punya benchmark, Anda punya fans, itu seorang leader siapa sih? Boleh nggak ditulis di kolom chat? Leader buat Anda yang Anda, ini leader nih keren banget nih, gitu. Entah itu tokoh, entah itu mungkin orang yang membuat satu konsep atau teori tentang leadership, atau siapa yang sebenarnya Anda anggap leader, yang Anda kagumi sebagai leader, Bapak Ibu. Boleh nggak share di kolom chat? Wow, langsung. John C. Maxwell. Wah, ini pembaca bener nih. Helmi Yahya. Oke, Handri. Wah, ini saya mulai beberapa nama nih ya. Oke, One Minute Manager. Yes, oke. Thank you Lala, Bunda Teresa, Paul J. Mayer. Wah, Pak Karno, bener banget. Aku juga ngefans tuh. Ada lagi nggak teman-teman? Orang-orang yang Anda kagumi, yang juga menjadi tempat Anda belajar menjadi seorang leader. Oke, sambil Anda share ya di kolom chat, udah mulai banyak yang share nih. Nah, ya oke. Kalau belajar leadership, saya belajar dari siapa nih ya, gitu. Terus waktu itu saya tiba-tiba muncul satu ide, satu insight. Saya itu kagum sebenarnya dengan para atlet. Ya, atlet ini luar biasa juga ya. Mereka itu konsisten melakukan sesuatu
ya. Tough banget latihan. Saya ngebayangin bagaimana ya mereka memimpin kegalauan dalam diri mereka. Bayangin aja maraton Bapak Ibu 42 kilometer. Itu garis finishnya aja nggak ada bau-baunya tuh. Garis finishnya sama sekali nggak kelihatan. Tapi mereka lakuin itu terus lari dari 1 kilometer ke kilometer berikutnya. So, ada banyak banget karakter atlet yang akhirnya saya amati, saya pelajari, saya olah gitu ya. Dan salah satunya saya juga belajar dari mentor saya nih gitu. Jadi dari Bu Yosi. Sebelum aku kenalin lagi nih ya Bu Yosi, kayaknya dari tadi mau kenalin terus gitu. Itu insight saya kenapa saya hadirkan guru saya ini untuk kita belajar sama-sama ya gitu. So, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sekarang Anda siap nggak ikutin sesi malam ini? Kalau Anda siap nih, Anda boleh tulis yes atau ya di kolom chat. Jadi kita tahu nih, Anda udah siap belum nih sebelum saya panggilin Bu Yosi. Ya, oke ya sambil siap-siap. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mau memastikan biar Anda lebih siap lagi, cek koneksinya, Anda bilang ke orang rumah, saya mau belajar nih, jadi jangan ada yang mengganggu koneksi Anda, browsing, YouTube-an, atau apa, main game ya. Dan Anda sendiri, saya juga undang Anda untuk benar-benar total di sini, jangan sambil chat-chatan, jangan sambil YouTube-an, nanti koneksi Anda terganggu, sayang banget ya. Kemudian juga kita mau waktu yang singkat kita, hanya 1 jam ke depan, Anda benar-benar dapat insight, dapat transformasinya. So, saya mengundang Anda, setiap dari Anda untuk active learning nih. Ya, jadi siapa tahu nanti insight Anda justru bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini lainnya. Ya, karena kita udah 100 orang hadir di sini. Good. Dan siapin catatan Anda, Bapak Ibu, teman-teman, karena aku yakin ada banyak banget catatan yang kita bisa tuliskan dan jadi bahan kita untuk berkembang ya malam ini ya. Selain itu, anytime Anda ada pertanyaan, ada insight, Anda boleh langsung tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Ya, Anda boleh langsung tulis pertanyaan, nanti kita akan balik ke Anda. Ya. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan. Dan ya ini tadi ya, no more browsing, kemudian kami akan mute Anda selama sesi ini berlangsung. Bukannya kami nggak mau dengar suara Anda yang indah, tapi biar kita bisa sama-sama fokus belajar dari Bu Yosi nanti. Ya. So, Bu Amel nanti kalau misalnya koneksi saya nggak bagus gimana, tenang aja. Kalau videonya mungkin agak blur sedikit, fokus aja selama Anda masih dengar suara saya dengan baik, suara Bu Yosi dengan baik, Anda ikutin aja. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang saatnya saya kenalin Bu Yosi. Ya. Bu Yosi ini jangan dilihat, ini kan 25-30 tahun ya. Padahal nih umurnya aku nggak sebutin namanya, tapi udah setengah abad. Gitu. Nanti kita dengar resepnya gimana ya. Karena sebenarnya siapa sih yang nggak kepingin ya kelihatan fresh, kelihatan menarik dan apa jadinya Bapak Ibu kalau kita jadi leader itu suram, kemudian lesu, nggak fresh. Mungkin tim kita melihat kita aja udah males gitu, belum lagi dengerin kita ya. Nanti kita tanya resepnya apa. Kemudian juga Bu Yosi ini adalah salah satu pimpinan di satu Pilates Center, satu yoga center di Surabaya. Nggak cuma satu cabang, tapi ada beberapa cabang. Dan Anda nggak perlu ragukan lagi kalau Anda kepingin lihat nanti Instagramnya, Anda bisa lihat ke ini ya, Java Yoga. Ya. Cari aja Java Yoga, pasti ketemu. Ya. Kemudian Bu Yosi ini juga coach Bapak Ibu. Bu Yosi ini banyak belajar, salah satu gurunya beliau adalah Pak Ari Ginanjar. Anda siapa sih yang nggak kenal Pak Ari Ginanjar ya dari ASQ. Bu Yosi juga professional coach, kemudian dia life coach juga. Ya. Praktisi, trainer, pilates, dan yoga. Dan selain itu Bu Yosi juga menuliskan buku, salah satunya itu Sehat Bugar Saat Umroh. Ya.
buat Anda yang nanti kepingin terkoneksi sama Bu Yosi, Anda boleh cek di Instagramnya ya, Yosi Java. Itu. Nanti aku kenalin juga. Gitu. Nah ini Bu Yosi, Bapak Ibu, saya ingat banget waktu itu pertama-pertama kenapa saya terkoneksi sama Bu Yosi itu karena saya tanya, saya bilang saya mau latihan gitu. Saya mau latihan yoga, saya mau latihan pilates. Terus Bu Yosi ini nanya ke saya gini, Mbak Amel, ini ya sering di depan kelas ya, sering artinya memimpin peserta di depan kelas. Oh, saya baru aware. Iya juga ya, saya di depan kelas membawakan satu sesi itu juga memimpin gitu. Terus saya tanya, iya kenapa Bu? Gitu. Iya, kalau misalnya mau memimpin di depan kelas itu harus membangun karismanya. Lah kalau cara berdirinya Mbak Amel kayak begitu, gimana orang yakin sama dari cara berdirinya aja orang udah lihat gitu. Ayo dibenerin postur tubuhnya biar karismanya muncul. Wah, saya jadi mikir nih, oh ternyata ya, jadi leader karismanya itu bisa dibangun mulai dari cara berdiri loh. Oh, siapa yang baru dengar ini Bapak Ibu? Siapa yang baru dengar hal ini? Atau siapa yang setuju? Siapa yang setuju bahwa karisma kita as a leader itu bisa dibangun mulai dari postur tubuh kita? Boleh nih tulis. Oh, ada Pak Mukti juga dari Telkom Korpu. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Setuju, setuju. Waduh, kayaknya yang setuju kok baru sedikit nih. Ya. Oh, ada lagi. Wah, waduh setuju. Baru dengar kan makanya. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kita akan undang Bu Yosi ya. Kita dengerin Bu Yosi bagaimana tips dan triksnya. Kita undang dulu kenalan. Halo Bu Yosi. Bentar, boleh unmute dulu Bu. Oke, Ya, sudah. Mantap. Apa kabar Ibu? selamat malam Mbak Amel. Malam juga. Alhamdulillah baik. Berapa lama kita nggak ketemu ya? Ya, setengah tahun selama PSBB. Mulai Iya. PSBB sampai sekarang. Saya cuma ngikut latihannya online. Nanti kita diajak exercise juga nggak ya, Bu? Malam-malam biar biar eh, segar lagi. Mungkin Biar seharian tidurnya hari ini udah enak. pada kerja ya. Biar Ya, tidurnya enak kan. biar tidurnya enak. Betul. Oke, Bu, aku mau mulai kita ngobrol santai aja ya. Gitu. Ya, Ini kita udah punya 110 orang di chat di Zoom ini ya. ya. Um, kita itu kepingin ngobrol. Aku kepingin denger dari Bu Yosi ya. Kenapa sih Ibu selalu concern ya orang itu mesti balance gitu, terutama mungkin hubungannya karena teman-teman di sini para leader ya. Ya. Aku ngebayangin kalau leader nggak balance tuh gimana gitu ya. Atau Bu Yosi punya satu pengantar buat kita ya, karena seringkali gini, aduh ini nih si Pak Bos nggak datang karena sakit gitu. Si bos lagi uring-uringan nih, dia katanya lagi pusing gitu. Terus ada juga gini, aku sering dengar, nggak jadi meeting. Kenapa? Karena Pak Bos sakit. Maksudnya, aduh konyol banget gitu ya. Malu nggak sih itu? Nah, karena dari itu kita mau ngomongin mind body alignment. Barangkali Ibu punya something yang bisa di-share ke kami nih. Baik. Kita cerita-cerita sedikit ya dari banyak pengalaman saya nih, Mbak Mel dan semua rekan-rekan. Selamat malam. Sering kali saya dapat pengalaman dari klien sendiri. Biasanya mereka kalau yang private pagi itu misalnya datang, aduh semalam saya tidurnya nggak nyaman nih Bu Yosi gitu, atau rasanya kok seperti masuk angin, jadi semalaman nggak enak badannya. Rasanya hari ini saya males mau masuk kerja. Rata-rata itu sebagai owner di perusahaannya gitu. Terus saya bilang kenapa?
ya gak enak perasaannya, udah begini badannya rasanya udah males aja gitu. Saya pikir dah saya latihan aja dah, abis ini saya mau balik tidur gitu. Hmm. Oke, gitu. Saya bilang saya latihan, nanti selesai latihan pasti matanya melek dan pasti mau kembali ke kantor. Oke. Ya, jadi ya alhamdulillah sekian lama pengalaman saya di bidang yoga dan pilates, saya sangat bersyukur. Yoga, pilates, dan anti gravity, 3 latihan ini yang punya connection yang luar biasa menurut saya. Kan Bu Amel juga tahu gitu. Makanya Bu, karena aku pernah ngalamin berapa tahun ya sama Bu Yosi nih latihan, terus aku kayak kepingin share ini ke teman-teman dampak latihannya gitu. Beneran asli teman-teman saya sama Bu Yosi itu pertama kali, buset cuma diajarin cara berdiri. Ada nggak sih Bu hubungannya antara kalau kita melatih tubuh kita, apa sih hubungannya sama pikiran, mungkin sama emosi? Apakah kalau kita latihan sama tubuh kita, bisa otaknya lebih kinclong gitu kali ya? Iya, saya bilang pasti otaknya bisa lebih kinclong dengan kita melatih tubuh ya. Jadi dengan simpelnya aja misalnya dengan kita menggerakkan tubuh kita dengan posisi atau gerakan-gerakan tertentu, ataupun misalnya seperti hanya berjalan pagi aja, yang lagi moodnya nggak nyaman tuh. Udah dipaksa aja pagi, jalan pagi misalnya keliling komplek 15 menit atau 20 menit jalan cepet Hmm, gitu. Selesainya kembali ke rumah pasti udah emosinya beda gitu. Udah oke. pasti perasaannya feelingnya lebih nyaman. Nah, yang Hmm, saya alami dari yoga, pilates, dan anti gravity ini um, menurut saya lebih dahsyat lagi gitu. oke. Ya, jadi dari klien yang latihan selama 1 jam, itu selesainya benar-benar langsung fresh. Jadi datangnya lemes, misalnya udah dengan keluh kesahnya begini, selesai, udah buka mata pasti. Oke, saya langsung masuk kantor habis ini Bu Yosi gitu. Nah, jadi kalau latihan olah tubuh itu maksudnya menurut Hmm, pengalaman saya, hmm, selama kita niat mau melakukan itu sebenarnya tidak sulit kok. Banyak gerakan-gerakan yang simple yang bisa membuat kita kembali mengembalikan energi fresh atau hmm, memulihkan pikiran kita untuk kembali celing. Itu banyak tips dan banyak cara dan tidak sulit saya bilang. hmm, Ya, dan tidak sulit. Tidak harus dari pengalaman saya lagi, tidak harus orang itu misalnya ya datang ke hmm. satu studio atau saya bilang private dengan saya. Jadi Oke. makanya beberapa video kecil yang sekarang lagi saya buat di IG, simple, itu tuh Hmm, sebenarnya kalau dilakukan, mungkin kalau orang melihat, itu gerakannya biasa saja gitu ya. Tapi oke. begitu Heeh. dilakukan, sangat-sangat membantu, bermanfaat, dan saya bilang instan untuk mengembalikan energi itu mudah gitu. Hmm. Oh, ini menarik, Bu. Waktu Ibu ngomong tentang energi ya, aku jadi punya pertanyaan nih. Tapi anyway, teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan nih, mumpung ada Bu Yosi di sini ya, selagi ada Bu Yosi, Anda boleh tulis di kolom chat ya. Kita ngobrol santai kok ini. Bu, tadi Bu Yosi kan ngomong soal energi nih. Ya, sekarang lagi ya ya antara PSBB sama enggak gitu ya. Tapi apapun itu kondisi kita belakangan ini kan bikin bikin stres banget ya. Ya, Ini enggak sih kalau kita itu stres nurunin energi level nggak sih dan apa dampaknya gitu ya? ya sangat, sangat apabila stres itu sangat menguras energi dan melepaskan energi begitu banyak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi tentang energi kemudian kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini. Tips saya adalah banyak-banyaklah kita harus harus apa ya bergerak dalam arti kata harus aktif.
Jadi kalaupun misalnya pekerjaan harus di depan komputer, ambillah waktu 5-10 menit untuk kita bergerak. Karena sangat membantu untuk pemulihan kita lebih fresh. Kemudian seperti latihan pernafasan, itu cepat sekali memulihkan perasaan yang tidak nyaman atau khawatir. Ya, dari kita bergerak itu tadi. Oke. Oh, sorry. Ini kayaknya ada yang... Oke, bentar ke share ya. Oke. Oke. Sip. Oke, balik lagi. Nah, ya, itu kan ngomongin tentang energi ya. Dan aku pikir juga memang untuk yang namanya leader itu mesti concern banget sama yang namanya energi ya. Karena kan seringkali kalau misalnya kita kehilangan energi atau kita suka ngomong gini, energi apa sih yang kita mau bawa sama tim kita kan? Energi yang penuh semangat, yang positif, atau yang apa. Tapi aku kayaknya mungkin mau ngajak teman-teman ngeliat dulu kali ya Bu. Karena tadi Bu Yosi bilang banyak share video pendek. Instagramnya apa Bu? Yosi Java ya? Yosi Java Pilates. Tuh kan, Yosi Java Pilates. Ingat-ingat ya teman-teman atau langsung follow aja. Terus Bu Yosi bilang sesederhana gerak atau latihan nafas. Iya. Ya. Punya nggak sih, kita langsung aja barangkali Bu Yosi punya exercise singkat, let's say 5 menit kayak gitu. Exercise apa yang kita bisa lakukan untuk membangun energi kita biar tetap balance tadi ya, as a leader. Iya. Mau dilakuin sekarang? Atau terserah Bu Yosi nih. Kita mau ngobrol lagi dulu, Ibu ada yang mau disampaikan atau mau latihan dulu tipis-tipis gitu? Iya, boleh 5 menit. Boleh. Jadi, dari pengalaman saya, cara yang paling mudah untuk mengembalikan fresh kita atau energi kita, entah itu kita lelah, entah kita itu jenuh, atau lagi kehilangan energi, kita bisa melakukan gerakan ini. Jadi gerakan dengan nafas kalian. Jadi bukan hanya diem dan tarik nafas, menurut saya itu nggak seru. Jadi bergerak dan bernafas. Ya, jadi bernafasnya gini. Bernafasnya harus dalam dan panjang. Jadi biasakan untuk kita berlatih. Bagus banget setiap pagi ya, setiap bangun tidur. Tarik nafas dalam, misalnya nih, tarik nafas dalamnya 4-6 hitungan. Kemudian kita tahan 6-10 hitungan. Kemudian kita buang nafasnya sama 4 atau 6 hitungan. Ya, karena penting, kenapa? Dengan kita bernafas dalam dan panjang ya. Intinya kita harus bernafas. Pada saat kita menarik nafas, itu yang lebih penting. Karena membuang nafas itu nggak usah diajarin, pasti kita mau buang nafas. Iya sih. Nah, yang perlu dilatih ini menarik nafas. Kan namanya menarik nafas berarti menarik energi, ya kan? Menarik energi yang baik pastinya kan? Kalau membuang nafas, gak usah dipikirin, pasti langsung bisa buang nafas. Yang dilatih adalah tarik nafas. Pada saat kita menarik nafas, dengan dalam, panjang, dan makin hari makin smooth, di situ kita bisa perlahan bahkan memanage emosi kita atau stres kita. Sangat penting dan sangat signifikan hasilnya. Hanya dengan kita berlatih nafas. Ini ada pertanyaan Bu, sebelum kita nyoba nih. Nafas perut atau nafas dada gitu. Nah, ini ada pertanyaan lucu lagi Pak Muslim. Buang nafas lewat hidung apa mulut? Oh ya benar juga ya. Iya. Ya, bernafasnya, tarik nafas selalu dari hidung. Buang nafas itu ada 2. Ya, jadi bisa dari hidung, bisa dari mulut. Nah, saya cerita lagi pengalaman saya. Ya, kalau kita membuang nafas dari hidung, itu juga ada alasannya. Menurut saya lagi ya, menurut pengalaman saya.
Mhm. Jadi saya berbagi di sini. Pada saat kita menarik nafas dari hidung dan kita membuang nafas dari mulut, sesuatu emosi yang kita rasakan pada saat kita membuang nafas dari mulut, itu kita lebih bisa, kondisi kita sudah bisa mengontrol lebih smooth. Itu kalau saya bilang pada saat membuang nafas dari hidung. Ini kondisinya untuk stress release ya, Bapak Ibu ya, energi. Nanti berbeda pada saat untuk latihan. Apa bedanya membuang nafas dari mulut dan dari hidung? Kemudian kalau membuang nafas dari mulut, itu kita bisa merasakan dan feelingnya, rasakan kita membuang energi, melepaskan emosi-emosi negatif itu dapat dirasakan mulai dari rongga perut bawah, naik Waduh, ke iya. atas ke dada, rasain keluar ke tenggorokan sampai ke mulut. Dan itu really saya sudah mencoba, saya sudah mempraktekkan ke saya maupun ke klien saya. Selesai itu benar-benar berasa legowo. Ini kan pertanyaan gini ya, kalau sebel Nah, sama tim, terus kita praktekin nafas-nafas ini, ya, bisa rilis nggak ya? bisa. Oke. Bisa. Kan gini, kan niatnya nih, niatkan. Kita meniatkan. Niat lagi nih, Mhm. Mbak Amel. Mhm. Kita berlatih nafas ini niatnya untuk apa? Jadi saya juga dengan klien saya ngajarkan harus diniatkan. Karena kan intinya tubuh kita itu kan tidak suka, sebenarnya kan tubuh kita itu kan tidak suka dan tidak mau menyimpan sesuatu yang negatif. Dan itu harus kita Hmm. sadari gitu. Itu Oke. penting banget. Jadi Mhm. begitu kita merasa ada sesuatu hal yang tidak nyaman, kita harus berpikir, oke, ini harus dilepaskan. Nah, Mhm. pada saat kita berpikir kita mau melepaskan dengan salah satu cara nafas ini, itu benar-benar bisa terlepaskan, Bu Amel. Oke. Jadi berpikir positif di situ kan kita sudah mengatakan bahwa oke ini rasanya nggak nyaman, aku mau ngelepasin dan harus dilepaskan. Itu. Oke. Nah, lakukan dan bisa rilis. Kecuali kita Oke. berpikir masa sih bisa. Nah, sudah mikir, Mhm. masa sih bisa gitu. Udah berhenti sendiri dari situ. Masih diam di perut nanti emosinya. Waduh. Hati-hati yang lingkar perutnya, jangan-jangan itu bukan, jangan-jangan isinya emosi negatif tuh. Aduh, ini loh Muhammad Ridwan, ketawa dia. Kayaknya saya bisa menduga lingkar perut Anda. Gitu. Oke Bu, latihan dikit boleh Bu? Boleh? Boleh. Ya, ini jadi kursinya. Nah, kalau lagi kerja juga saya nyaranin, cari kursi duduknya jangan yang nyaman ya. Yang seperti kursi kursi meja makan itu loh, Bu Amel, gimana sih? Oh, kursi yang apa ya? Yang Yang kalau seperti kita meja nyandar makan itu tegak ya. lurus ya? Ya, supaya apa? Itu penting banget untuk, ya, ada yang nulis nih, Pak siapa sih? Pak Didi ya, kursi yang tegak. Ya, karena penting untuk menjaga postur kita selama kita duduk. Kalau banyak Ya. bekerja di depan komputer. Kalau cari kursi yang nyaman buat nyandar, terus belajar udah. Energinya pasti makin cepat turun dan habis. Karena posisi tadi yang Mbak Amel waktu pertanyakan yang awal, postur dari standing. Sama sebenarnya dengan duduk. Harus tetap dijaga. Berarti kalau meeting mending pilih kursi yang bisa bikin yang apa istilahnya apa ya? Yang menstimulasi tubuh kita tegak ya. Betul, betul, Tuh betul. kan. Ya. Ya. Baik, sudah siap dengan kursinya? Yes, ya Bu. Saya mundurin sedikit nih ya. Sebentar. Boleh. Wah, ini kursi saya kelihatan nggak ya? Sebentar, saya kasih lihat dulu ya. Kelihatan. Oke. Gini ya. Ini di Teman-teman boleh bantal. pin ya. Saya udah spotlight Bu Yosi, tapi kalau nggak muncul di Anda boleh pin video Bu Yosi biar Anda bisa lihat dengan jelas. Ya. Nah,
Di sini duduk. Sekarang kita duduk agak di depan dari kursi. Jadi nggak boleh Oh, duduk nyandar ke belakang. nggak nyandar. Nggak Di nyandar. Jadi ujung. agak ke ujung depan. Mhm. Oke. Sekarang kedua tangan ini kita pegang di bagian kursi belakang. Dua tangannya ini pegang di bagian kursi belakang. Oke. Ya, oke. Nah, dari sini belikat, tulang belikat kita atas itu dekatkan. Dekatkan. Oh, Ya, tulang terasa? belikat ini ya, Bapak Ya, Ibu, yang ini, cendul ini. tulang Jadi belikat belakang. ini kalau didekatkan, sini ya, Oke. belikat. Ya, dekatkan belikatnya supaya apa? Atau dadanya otomatis terbuka dan stretch ke samping kanan kiri. Ya, tetap duduk di posisi tegak. Kan gampang ya dilakuin ya. Jadi nggak harus gelar mat, terus ganti baju, nggak perlu. Iya. Ganti baju olahraga Duduk, nggak perlu. Pak Clean. Ini kita Cukup lagi duduk. latihannya ambil duduk. Ya, Oke. sudah? Nah, dari sini kan kita otomatis pos, ya duduk berarti duduk tegak ya. Otomatis posisi duduk kita sudah tegak di sini. Sekarang kita sengajakan lagi, kita buka dadanya, bayangkan dadanya itu nanti kita bawa ke atas, dada, bawa ke atas. Ya, Hmm. jadi dagunya sedikit mendangak ke atas. Ya, sedikit mendangak ke atas, Oke, tapi jaga boleh ya, latihan jangan sampai teman-teman. kepala terlalu jatuh ke belakang. Sudah? Nah, kemudian kita lengkungkan ke dalam. Nanti setelah ini baru saya ajarkan nafasnya. Lengkung ke dalam. Lengkung ke dalam pada saat duduk, lengkung ke dalam itu perutnya, punggungnya lengkung. Perutnya masuk. Iya, perutnya masuk dan kita lengkung ke dalam. Lengkung ke arah depan. Keluar lagi, tarik nafas. Nah, oke, ikuti sekarang dengan nafas. Tarik nafas, bawa dadanya ke atas. Belikatnya dekatkan. Buang nafas, lengkungkan ke dalam. Tunduk ke bawah, terus. Tunduk ke bawah, tunduk ke bawah, tunduk ke bawah. Bagus. Tarik nafas lagi. Bawa dadanya ke atas. Tarik nafas terus dari hidung masih. Sekarang buang nafasnya masih dari hidung. Kita rasain bedanya ya, masih nafas hidung ya. Tangannya tetap pegang kursi Tetap, ya. tetap pegang kursi. Lagi, tarik nafas, masih. Tarik nafas dari hidung. Bawa dadanya ke atas. Buang Ya, jangan nafas. lupa nafas dia. Ya, ya, ikuti semua dengan nafas. Buang nafas, lengkungkan ke dalam, masih dari hidung. Lagi, tarik nafas, bawa dadanya ke atas. Nafas dalam, ingat nafasnya, tarik nafasnya yang penting. Buang nafasnya sekarang tiup dari mulut. Keluarkan udaranya dari perut bawah, terus keluar lewat Perutnya tenggorokan dan mulut. dikempesin ya, Bu. Kempesin, kempesin. Perut dikempesin, Perut dikempesin. Ini kempesin. latihan ya malam ini. Lagi, tarik nafas, bawa dadanya ke atas. Ingat tarik nafasnya dalam. Buang nafas. Buang nafas dari mulut. Ha. Perut kempesin. Sampai Oke, punggungnya lengkung ke good. bawah. Yo, lagi. 3 lagi. Tarik nafas. Oh, Bawa ke 3 kali atas. lagi. Teman-teman yang Buang masih nafas. tutup Lengkung. kameranya boleh open kamera. Kita bisa Ya, latihan lengkung. sama-sama ya. Boleh, 2 silakan. lagi. Tarik nafas dalam. Ya, tarik nafas. Buang nafas. Langkungkan perutnya masuk. Lagi sekali yuk. Tarik nafas dalam dari hidung. Buang nafas. Langkungkan ke dalam dan ke depan. Ibu, aku ketawa nih di Kembali kolom chat tegak. ada yang tulis nih. Ya. Rifki, susah ngempesin perut katanya. Iya. Nggak apa-apa, nggak harus dikempesin perutnya. Yang penting bisa merasakan dan bisa gini. Feelingnya memang membuang nafas, mengeluarkan udara dari perut bawah ke atas, ke dada, ke tenggorokan, dan keluar dari mulut. Ya, intinya gitu.
Ini Ini cuman Bu, satu. ada yang Gimana? Sudah perutnya nggak berasa bisa lebih ditutup. melek matanya? Oke, teman-teman, coba kita pengen dulu Bu, ini exercise singkat ya. Ya, Anda boleh tulis, how do you feel? ya. Nah, Anda boleh tulis di kolom chat, how do you feel? Oh, panas perutnya Bu. Tadi yang bilang lega, Bu, katanya siapa tadi? Iya, ada Pak Rudi bilang lega. Pak Nah, ini Edi bilang Mbak panas. Dewi. Pak Mukni Pak Semai, sempat angin katanya pada keluar. plong. Wih, langsung Belum. keringetan. Relax, Pak Lega, Bayu masih di bilang lega. kepala. Mm-mm. Nggak jadi ngantuk katanya. Ya, See. oke. Memang betul. Jadi menghilangkan ngantuk beneran. Kan ini kita baru berapa kali tadi? 10 kali mungkin ya. Udah Iya. lumayan seger. Oh, Tangan tangan kesemutan. Oke, saya tahu kenapa tangan kesemutan. Ntar nah saya loh. kasih tahu. Mhm. Ya, tangan kesemutan dengan posisi tadi itu salah satu em, warming daripada badannya, bahunya terlalu kaku. Bayangkan, terlalu kaku kenapa? Karena terlalu nunduk terus ke depan, dadanya nutup. Nah, itu membuat jadi feelingnya biasanya gampang eh moody. Ah, Ya, ingat-ingat. Jadi, oke. kenapa latihan? Saya ngasihnya latihan ini. Semua klien saya bilang saya kasih setiap hari, ingat-ingat aja latihan seperti ini. Buka dadanya. Jadi stretch-nya dari tangan bawa ke belakang. Entah itu dikaitkan boleh atau kita pegang kursi boleh. Kalau misalnya berasa kesemutan tadi berarti ada tight yang luar biasa di bahunya sini. Kalau tangan badannya terlalu besar, kemudian pegang kursi di belakang kan kecil lumayan bukanya agak besar. Cukup tangannya dilipatkan seperti ini di belakang boleh. Hmm, Ya. oke. Mantap sih, teman-teman. Kita lagi latihan sekejap gitu ya. Anda Cukup udah 5 fresh. menit. Ya, itu ada 5 menit. pertanyaan. Oh, Berapa oke. lama Bu Yosi gitu. Cukup 5 Mm-mm. menit gitu. Cukup 5 menit. Misalnya nih lagi kerja depan komputer kan pasti bukan cuma 1 jam. Jadi lihat Mhm. 1 jam, stretch sebentar, tarik buah napas. Ya, boleh diikuti juga dengan leher ke kanan ke kiri. 5 menit aja. Break, mulai lagi, lanjut. Tuh. Ya. Oke, Ya, sip. ya, ya. 5 menit setiap 1 jam. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Oke, Bu Yosi, ini aku Ya. mau tanya dulu sebentar ke teman-teman ya, karena tadi banyak yang bilang nih, lebih seger, nggak ngantuk gitu. Aku malah jadi kepingin tanya nih, teman-teman, Anda kalau misalnya Anda sebagai tim, kemudian Anda punya leader, Anda lebih suka punya leader yang ngantuan atau punya leader yang seger? Ada Pak Juliandri langsung ketawa. Yang seger dong, seger. Energik, seger. Waduh, seger-seger. Ya, leader yang penuh semangat. Ya, Aduh, dia yang betul. ganteng. Dia dia ganteng, tapi kalau ngantuan terus gimana dia? Mau emang kamu? Seger, bawa aura positif gitu ya. Oke, so Bapak Ibu, ini sebenarnya yang jadi tujuan pembicaraan kita malam ini. Anda sendiri yang bisa mendefinisikan bahwa leader yang seperti apa sih? Yang penuh semangat, yang seger, yang cerah. Kalau ganteng sama cantik itu apa boleh buat ya? Itu keluar itu udah ceritanya seperti itu ya gitu. Tapi artinya um, fresh kita yang seger positif. Aku kira sih kalau kita seger itu kan ngomong juga lebih enak ya Bu ya, Ya, gitu. Lihat betul. lebih enak. Inilah Betul. yang sebenarnya kita sebut mind, body, and soul atau mind body connection. Anda rasain, Anda baru latihan 5 menit sama Bu Yosi. Ya, dan anyway, kalau Anda mau latihan, Anda boleh connect ke Instagramnya Bu Yosi, karena saya lihat beberapa waktu ini, saya ikutin juga, Bu Yosi seringkali ada exercise-exercise kecil,
di Instagram, jadi Anda boleh cek ya. Kemudian juga Bu Yosi kadang ada kelas-kelas online, jadi catch up di Instagramnya Bu Yosi. Kalau Anda mau ikut kelasnya yang lebih panjang, oh itu lebih menyiksa, itu boleh silahkan diikuti ya Bu ya, gitu. Iya, iya, iya. Bu, aku mau Iya. tanya satu lagi nih, karena cepat banget kita udah hampir 1 jam di sini. Saya mau tanya satu lagi. Sekarang ini kan banyak banget model olahraga ya, Ya, yang waktu itu trennya jadi lari, ya, kemudian ada yang trennya sekarang sepedaan atau ya. apa gitu. Sebenarnya apakah setiap olahraga itu membentuk juga mind body connection? Karena aku tuh pernah punya pengalaman gini, saya punya temen ya, karena saking apa, nggak tahu ikut tren atau apa ya, gitu. Olahraganya hardcore banget gitu. Terus bawaannya justru kalau ke kantor itu bukannya fresh, tapi kayak exhausted, kemudian gampang banget cedera seperti itu. Nah, sebenarnya apakah ini juga yang disebut mind body connection ya dalam konteks leadership? Ya. Gimana, Bu? Iya, Mbak Amel. Jadi olahraga ini sangat ada hubungannya dengan keseharian kita. Banyak orang yang berolahraga, misalnya kayak sepeda atau lari. Pada saat dia bersepeda, pada saat dia lari gitu, seneng, happy. Balik ke rumah atau begitu masuk kantor, sensitifnya balik lagi gitu. Jadi kemana selama ini sepedaannya dan jalan kakinya itu kemana gitu. Demikian halnya juga sebenarnya sebelum-sebelumnya pada saat saya mengajar yoga atau saya mengajar pilates, saya sering mengatakan dengan semua member-member bahwa apa yang dirasakan pada saat berlatih selama 1 jam, perasaan yang ada sekarang ini, bawalah ke tempat Anda setelah ini berada. Hmm. Jadi perasaan itu kan pada saat kita berolahraga, perasaan pasti senang banget, happy gitu, rasanya plong. Nah, kenapa pada saat lepas dari kondisi tadi kita kembali ke sehari-hari ke pekerjaan itu bisa lebih gampang terpicu lagi emosinya gitu, terus mudah menyerah atau juga mungkin ada masalah sedikit sudah stres. Sebenarnya tanda tanya gitu. Jadi Mhm. latihannya tadi itu seperti apa sebenarnya? Kita meniatkannya itu untuk apa gitu. Dan kita Mhm. harus aware dengan kondisi kita. Kita harus Hmm. tahu perubahan pada saat kita berlatih apa ya yang saya rasakan pada saat saya berlatih, kenapa perasaan saya seperti ini. Nah, itu masing-masing individu harus tahu, harus dia mendapatkan feel di situ agar apa? Agar dia tahu bahwa perasaan ini oh ternyata pada saat aku kembali bekerja, kalau perasaan ini aku bawa seperti ini itu justru menambah volume apa ya? Prestasi kerjanya, terus tingkat ke kedisiplinan atau Hmm. Oke. hubungannya dengan rekan-rekan di sekitarnya juga lebih baik seperti itu. Harusnya seperti itu. Oke. Jadi kalau malah jadi masalah ya berarti ada yang salah ya. Iya. Tapi justru dari penjelasannya Bu Yosi, aku dapat ini nih, dapat beberapa poin ya. Yang pertama adalah karena kita melakukan exercise, kita itu makin mengenali diri sendiri karena kita Betul. makin kenal tubuh Ya, kita kayak apa, perasaan kita ya, kayak apa, ya ya, apa yang lebih cocok. Jadi kayak ningkatin awareness gitu teman-teman. ya. Ya. Kemudian poin yang kedua, tadi Bu Yosi juga bilang, um, yang namanya latihan atau atau kayak Anda coba deh kayak tarik nafas itu tadi ya, latihan tadi baru 5 menit seger. Tapi kalau nanti Anda lakukan lagi bulan depan, kayaknya juga sama aja gitu ya. Maka ini menuntut satu kedisiplinan, satu Betul. konsistensi untuk terus-menerus berlatih sampai Anda mencapai kondisi yang optimal. Dan Ya, itulah sebenarnya poinnya juga tentang leadership ya, Bu ya. betul. Betul. Benar banget. Ya, benar banget, Pak Mel.
Bu, saya itu kebetulan punya klien, dia adalah salah satu business owner, dia Ya, punya sekitar 500 karyawan sekarang yang dipimpinnya. ya, Saya kami pernah bikin video dari si bapak ini mengenai pandangannya terhadap ya, terhadap ini ya, terhadap leadership. Videonya singkat 1 menit, kita putar sebentar ya Bu. Sebelum habis itu Bu Yosi tolong kasih tips and tricks gitu ya. ya. Bagaimana kita terus melatih mind body connection ini agar kita menjadi leader yang baik untuk tim kita. Oke Bu, Ya, simpen dulu tipsnya habis ya. ini. Aku puterin videonya dulu sebentar. Oke, teman-teman silakan menyimak ya. Lari bagi seorang pemimpin itu nggak ada pentingnya dan nggak ada urusannya bagi seorang pemimpin harus lari. Tapi pemimpin itu wajib menjaga kesehatannya karena pada saat dia sehat, pikirannya sehat, dia akan memberi kontribusi yang lebih buat bawahannya. Karena pada saat jiwa yang sehat, pikiran sehat, semuanya sehat, dia tentunya banyak ide yang banyak dan tentunya dia jadi produktif. Bayangin kalau pemimpin itu tidak sehat, otomatis apa yang keluar dari hatinya, tubuhnya, pikirannya, semuanya nggak sehat, bawahnya juga nggak sehat. Karena pemimpin itu sumbernya dari atas dan turun ke bawah. Begitu. Oke, nah itu Bu. Keren. Seru ya. Ya, ya, ya. Seru, seru, seru. Iya, jadi Hebat banget teman-teman sih kalau Bapak. Anda nggak sehat ya, Nah, gimana tim Anda? Satu lagi cerita, saya itu pernah punya klien Bu, perusahaannya memang bergerak di bidang apa ya, alat-alat kesehatan seperti itu. Itu lucu loh Bu Yosi. iya, Jadi manajer-manajernya itu kalau udah mulai meeting, si pimpinan ini dia mulai itu lingkar perut berapa gitu. Terus bahkan lucunya gini, iya. kalau mereka itu tidak masuk karena sakit, itu justru kena denda. Mereka harus traktir semua level manajerial Oh, gitu. bagus. Bagus ya gitu. Iya, Makanya dia bilang, kalau kamu nggak masuk karena kamu ada mau liburan keluarga, mau apa, oke. Tapi kalau kamu sampai nggak masuk karena sakit, waduh itu konyol ya. ya, ya. Makanya selain selain olahraga, teman-teman kayaknya main body connection ini juga nanti Anda kapan-kapan kita undang Bu Yosi lagi, kita belajar soal apa yang masuk ke mulut kita ya. Nggak cuman apa yang masuk ke pikiran kita nih, kita Ya, belajar ya, ya. something malam ini, tapi juga apa yang masuk ke mulut kita. Ya, Kapan-kapan share lagi ya Bu. iya. Baik, Mbak Mel. Oke, Bu Yosi, ada tips apa nih main body connection biar kita jadi leader yang makin optimal? Ya, jadi intinya bahwa bergerak dan bernafas itu ada hubungannya. Bagaimana kita bergerak dan bagaimana nafas kita. Jadi Hmm. bukan hanya sekedar kita misalnya oke, bergerak aja gitu. Kita nggak tahu nafas kita seperti apa. Jadi dua hubungan ini antara bergerak tubuh dengan nafas itu harus sinkron dan kita harus melatihnya dengan baik. Karena tubuh bergerak, bernafasnya bagus, itu kan koneknya pasti ke kepala kita, ke perasaan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita berolahraga, asal aja berolahraga ikut-ikutan gitu, Mhm. itu dampaknya untuk, saya bilang apabila Anda mau sebagai leader yang
yang baik, yang lebih proporsional. Sangat penting untuk menjaga olahraga yang baik dan mengerti cara mengatur pola nafas yang baik. Itu penting sekali, karena pengaruhnya kemana? Ke kesehatan. Kesehatan dari mana? Tidur kita lebih nyaman. Kita otomatis stres itu lebih mudah ditangani. Jadi stres itu kan tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa tahu cara mengolah atau meriliskan stres ini apabila tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, dan bagus dari pernafasan kita. Menurut saya nih ya, kalau tubuh kita baik dalam arti bergerak dan pernafasan kita juga bagus, stres itu saya bingung, yang orang bilang stres itu apa sih? Soalnya saya merasa biasa-biasa aja gitu. Jadi jangan dipikirkan tentang stres. Apapun itu lakukan dan pasti akan selesai. Jadi jangan beranggapan bahwa satu masalah itu ada satu stres atau tekanan. Nah itu tadi, karena kita bangunnya dari kesehatan ini tadi. Sehat tubuh, nafas, kepikiran, otomatis stres juga nggak ada stres. Ya ada sesuatu, kita lakukan, jalani, selesai. Udah seperti itu gitu. Waduh, enak banget. Itu yang bikin Bu Yosi awet muda nih kayaknya. Oke, Bu Yosi, makasih banget. Jadi itu ya teman-teman, artinya bisa aja masalah tetap ada ya Bu ya, tapi cara kita menyikapinya dengan cara berpikir yang berbeda, emosi yang berbeda juga. Nah, teman-teman tunggu, ini ada yang beberapa minta video atau apa, nanti, udah ada yang info juga. Bu Yosi, anyway, thank you banget. Untuk sharingnya hari ini. Ingat ya tadi apa, bernafas dan bergerak. Iya sih, kalau jadi leader diem aja gimana ya. Tapi Bu, ini kan sesinya singkat nih, cuman kita ngobrol nih paling tadi 45 menit. Kita share informasi ya ke teman-teman ya, karena nanti kita juga akan ada beberapa tools yang Anda bisa akses juga secara gratis, Bapak Ibu, teman-teman. Plus Bu Yosi, teman-teman masih boleh belajar dari Ibu kan ya? Bisa, di Instagramnya ya tadi Bu Yosi. Silakan. Sekali lagi makasih ya Bu Yosi. Sama-sama. Saya share informasi dulu ke teman-teman. Terima kasih Bu Amil dan rekan-rekan semua. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman tadi sharingnya dari Bu Yosi. Kita pasti akan belajar. Sebenarnya saya itu rencana sih di November ini nih kepinginnya ada leaders camp gitu ya. Ada camp. Dan udah masuk dalam benak saya itu mau ajak Bu Yosi. Jadi kita bisa biar latihan langsung. Ternyata ada PSBB diperpanjang. Jadi kayaknya kita agendain tahun depan ya Bu ya. Ya, insya Allah. Pokoknya udah saya booking nih. Nah, Bapak Ibu, cuman walaupun campnya kita belum jadi nih, teman-teman di Sinergia sudah menyiapkan satu tools yang Anda bisa akses gratis. Ini tools 19 guidelines to build your leaders charisma. Ini di dalamnya Bapak Ibu, teman-teman, ada satu kuesioner singkat untuk Anda tahu nih pemimpin seperti apakah Anda. Ya, jadi Anda bisa download gratis, itu teman-teman di Sinergia akan drop linknya di kolom chat, sehingga Anda bisa langsung klik, langsung download sekarang, nggak pakai lama ya. Di sini akan ada satu konsep-konsep termasuk tadi mind body connection. Apa sih yang menyebabkan seorang leaders itu perlu tuh benar-benar olah tubuh tadi, ya. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu, sebenarnya di sini juga ada beberapa pendapat teman-teman yang sudah belajar lebih jauh ya. Anda bisa cek YouTube channel Sinergia Konsultan. Di sini ada apa kata mereka yang kemudian mereka belajar untuk apa tadi, melatih benar-benar mind body connection tadi dalam mereka menjadi leader. Salah satunya juga minggu lalu ya. Minggu ini Ding, saya habis ada satu sharing session juga ke teman-teman yang ada di RSAB, Rumah Sakit Harapan Kita ya,
untuk belajar sama-sama bagaimana menjadi seorang leader yang baik gitu. Yang tadi balance mind body connection tadi. Anda bisa cek YouTube channelnya. Teman-teman akan drop informasinya juga di kolom chat. Anda bisa langsung. Atau kita puterin nggak sih, Mbak Marcel? Kita puterin nggak? Atau teman-teman nonton sendiri ini? Oke, Anda boleh nanti nonton ya. Kita akan tulis di kolom chat nanti. Kemudian, nah ini informasi-informasinya. Kita punya kelas, judulnya Be Dare to Lead Workshop. Ini adalah sesi kita workshop online selama berapa ya? 6 jam ya, 6 jam, 3 kali 2 jam. Jadi dimanapun Anda bisa ikuti workshop ini, karena kami mengadakan secara online, tapi coba aja, karena ada banyak exercise yang sebenarnya Anda bisa lakukan di rumah. Anda dapat tools juga. Ini gampang banget, selagi mumpung Anda work from home, Anda lebih banyak di rumah, Anda punya waktu lebih banyak untuk belajar. Ya. Nah, kalau gitu gimana dong aksesnya nih? Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman, workshop Be Dare to Lead, kita akan adakan, ini paling dekat kapan ya? Bulan Oktober. Kita cuma adakan maksimal satu batch itu sekitar 25 orang kalau nggak salah. Dan kita semuanya kita udah jalan 3 batch, semuanya sold out 2 minggu sebelum workshop itu berlangsung. Dan ternyata tadinya kita masih punya 5 slot ya awalnya sebelum kita ada sesi ini. Tapi sore tadi sebelum saya pulang dari kantor ternyata udah tinggal 2 seat aja. Itu di tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi sorry banget buat Anda yang belum bisa ikut. Kita akan buka nanti batch berikutnya di bulan November. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini jadi cepet banget workshopnya terisi. Silahkan nanti teman-teman yang kepingin belajar, Anda ikutin dulu aja, Anda dapatkan informasinya, Anda kontak dengan CS kami untuk dapat informasi lengkapnya. Kita punya early bird sampai tanggal 2 Oktober, Bapak Ibu, teman-teman, dari 1.350.000 kemudian jadi 975.000 aja. Ada pertanyaan bisa lebih dari, waduh, Mas Adit, kayaknya saya ini masih jaga-jaga kalau di bawah, kalau lebih dari 25. Bukannya apa, tapi saya kepingin memberikan ruang sharing, ruang berbagi. Saya ingin mendengar juga semua peserta satu persatu mengenai challenge-nya sebagai leader. Jadi memang itu aja kemarin Mbak Marsal udah nego-nego sama saya, 25 boleh nggak? Awalnya saya cuma minta 20 orang gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah deh 25 gitu. Karena saya khawatir saya nggak punya cukup waktu untuk Anda, Bapak Ibu. Jadi emang satu batch-nya saya nggak mau tuh 100 orang atau apa. Nanti Anda nggak akan belajar secara optimal ya. Kita akan berinteraksi dengan semua peserta sehingga Anda bisa belajar dengan optimal. So, teman-teman, Anda bisa langsung tadi ya, klik. Kalau Anda misalnya masih ragu-ragu atau apa dengan workshop ini, Anda bisa akses dulu tadi tools kami untuk mengetahui mengenai apa ya, saya sih tipe leader yang seperti apa ya, dan siapa tahu Anda dapat insight karena itu Anda bisa akses gratis ya. Nah, oke, Bapak Ibu, teman-teman, saya kira itu yang kita bisa sharingkan malam ini, Leaders Talk. Kami akan berusaha setiap di momen-momen yang kami ada waktu, kami akan sharing. Jadi stay tune terus dengan channelnya Sinergia Konsultan untuk Anda bisa ketemu di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Ya, Bapak Ibu, thank you banget. Jadi Anda boleh cek YouTube channelnya Sinergia ataupun juga Anda bisa terkoneksi dengan Bu Yosi. Belajar lagi Bapak Ibu, pokoknya nggak ada ruginya. Saya udah bertahun-tahun belajar sama Bu Yosi. Ya. So, sekali lagi terima kasih Bu Yosi dan teman-teman semua yang ada di sini. Sudah 1 jam lewat, aku kira
Semoga ada banyak hal yang bisa Anda pelajari. Dan sebelum Anda meninggalkan Zoom Room ini, Bapak Ibu, boleh dong kalau Anda mau meninggalkan di kolom chat, insight apa yang Anda dapatkan dari sesi singkat ini. Boleh aja ditulis satu kata, satu kalimat, insight-nya apa. Tentunya itu akan jadi masukan untuk kami. Dan juga siapa tahu saya bisa bawa isunya di sesi-sesi mendatang. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh tulis juga insight Anda di kolom chat ya. Thank you sekali lagi teman-teman sudah terkoneksi dengan kami malam ini. Selamat malam, selamat istirahat Bu Yosi. Makasih Selamat juga. malam, terima kasih. Thank you banget ya Bu. Sama-sama Mbak Mel. Bye-bye semua. Oke, saya sambil puterin video kalau misalnya Anda masih ada di sini ya, Bapak Ibu. Oh iya, ternyata koneksi saya masih loading nih. Oke, makasih juga Lala, makasih Bu Yosi, makasih siapa nih? Ada Eli. Oh, sehat itu mudah. Wow, thank you. Siapa lagi nih? Makasih juga insight-insight-nya, banyak bergerak. Makasih Pak Muslim. Yes, konsisten. Sehat bugar. Oke. Oke, aku sambil share musik untuk Anda. Terima kasih juga teman-teman dari Sinergia Konsultan ya yang udah malam ini gabung. Oke. Terima kasih Bu Nur Hayati. Pak Mukti. Pak Mukti Soma, makasih udah ditemenin malam ini. Semoga nanti malah bisa sharing. Ayo Pak, bikin sesi yoga di Telkom Korpu. Oh, Kak John, Papua, paling timur. Makasih banget. Oh, udah jam 10 ya di sana ya. Febri, thank you. Ya, Bu Ella, terima kasih. Pak Peter, terima kasih. Ya, itu tadi Pak Robi dari Topsel. Oh, jadi banyak insight. Jangan lupa exercise ya Bapak Ibu. Makasih Bu Rita. Pak John, terima kasih udah hadir malam ini. Paling jauh. Thank you semuanya. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Bu Siti, terima kasih. Yes, Pak Zainul. Bu Hani, terima kasih. Pak Mukti, kalau mau undang Bu Yosi di Telkom Korpu nanti saya connectin. Kak Ade, makasih. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Gini deh, Matur nuwun Pak Mukti. izin remove ya Pak, Pak Peter. Oh, oke Pak Peter, nanti kita kontak. Bu Titi izin untuk bantu untuk ini ya. Makasih Bu Titi. Nah, sinyal sepertinya Bu, nggak bisa di remove Pak. Oke. Sorry ya, aku juga kayaknya aku agak ke distract